membaca surah Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kesalahan. Ada pula lagi ketika dia membaca surah At-Tin, dari surah At-Tin bisa pindah ke Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kalau itu Ustaz tak boleh sombong. Ada lagi Ustaz, ada kalau al-kafirun atau apa maksudnya balik-balik. Ini baca surah Inna A'tayna pun kadang-kadang tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Balik lagi kawan-kawan. Kenapa? Itu tadi di awal, maka selalu dibilang macam manalah mau kita khusyuk dalam melaksanakan sholat. Rupanya ada ulama fikih memberikan penjelasan. Kalau sholat ingin khusyuk di hadapan Allah, langkah awalnya adalah bagaimana engkau berwudu di hadapan Allah. Rasulullah mengajarkan, la yatakallamu fil wudu. Ketika kau sedang berwudu, jangan bercakap-cakap dengan temanmu. Ini ada orang sedang berwudu, di situ dia wudu, di sini dia bercakap. Senang kau sedang berwudu, tiba-tiba datang gelap itu udah sampai juga dia berwudu. Astagfirullahaladzim. Padahal kata alim ulama tafsir, ketika engkau berwudu bermohonlah kepada Allah. Kenapa? Supaya air yang kau aliri dari wajahmu sekeliling ini dapat yang namanya ampunan dosa. Dari apa? Mungkin pandangan, mungkin dari ucapan, mungkin dari penglihatan. Ketika membasuh tangan minta kepada Allah, mungkin tangan kita yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, minta supaya digugurkan dosa. Sehingga kata alim ulama fikih, orang yang senantiasa ingin mendapatkan sholat yang khusyuk di hadapan Allah, minimal itma'anna, tenang dia dalam melaksanakan sholat. Maksud tenang apa Ustaz? Tak buru-buru, tenang. Ayo pelan-pelan, ini belajar pelan-pelan. Dalam ilmu tafsir dijelaskan, ketika seseorang sholat, dipahami atau tidak, dia sedang dialog kepada Allah. Maka orang yang benar-benar melaksanakan sholat tidak hanya dijadikan sholat sebagai kewajiban, tapi sholat itu sebagai nilai kebutuhan. Kenapa Ustaz? Ada rasanya yang ganjil dalam dirinya kalau dia nggak sholat. Contoh, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Ketika seseorang dalam kondisi senang melaksanakan sholat duha, sekali aja nggak sholat duha, coba kira-kira apa yang ada terbesit dalam hati? Ada aja yang kurang, merasa bersalah, mau marah aja. Kenapa? Ada aja yang kurang Ustaz. Kenapa? Terbiasa melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja dikerjakan begitu intensnya dia, sehingga kalau sekali tidak dikerjakannya ada yang kurang. Gimana dengan sholat fardu? Itu makna tenang. Kenapa? Ketika dia memulai sholat, dia memintakan diri untuk pasrah di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat, kata alim ulama tafsir, setidaknya waktu kita sholat semua untayan doa ada di saat kita dalam posisi duduk antara dua sujud. Itulah kesempurnaan doa yang kita minta selama ini. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Syukur kalau waktu sholat duduk antara dua sujud sempurna membacanya. Tapi ayo ketuk hati dan iman masing-masing. Ketika awal sholat agak-agak dulu, kira-kira bacaan 8 doa yang sudah disempurnakan. Allahu Akbar. Rabbi fil hamdi wa fil hamdi. Aduh, cepat kalau bacanya. Oh, jangankan malaikat, orang di sampingnya yang mendengarkan doa apa dibaca Allah. Rabbi fil ampuni dosa ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wajburni, tolong tutup aibku ya Allah.
Ibu, bapak dulu mendengarkan banyak dosa Ustaz, banyak yang bercakap itu lebih banyak dosa. Apa kata Imam Ghazali? Orang yang bercakap dengan orang yang mendengarkan dominan lebih besar dosa orang yang bercakap daripada orang yang mendengarkan. Subuh ini siapa yang paling banyak cakap? Siapa yang paling banyak dosa? Udah Ustaz aja, kenapa kata Ustaz bagi dia punya perang? Awak mengaku banyak dosa di hadapan Allah. Tapi bukan akar jago. Kenapa? Kalau orang sudah mengaku banyak dosa, ayo banyakkan diri dekat kepada Allah. Ketika Allah berikan teguran untuk bisa bangun di tengah malam, bangunlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam ketika Allah bangunkan dirimu, bangun. Aku bangun juga nih Ustaz. Saya yakin ibu-ibu nih bangun di tengah malam. Bangun kan? Bangun apa enggak? Bangun. Bangun ya. Tapi soal bangunnya ngapain kan aku tak tahu. Ada yang masuk kamar mandi sesak pipis, habis itu masuk lagi kamar tidur ada. Ada yang kebetulan kamar bergerak lagi mandi, habis itu udah mandi tidur. Ada pula sesak diabi, habis itu lanjut lagi tidur. Aku yang payah Ustaz. Kenapa? Hampir setiap malam payah kali aku bangun. Rupanya aku trik dikasihkan oleh orang tua kita dulu. Kalau payah awak bangun tengah malam, upayakan bermunajat kepada Allah dulu. Kami ketika dilatih dan dididik oleh malim, kalau awak payah kali bangun, udah pesan kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah aku nanti jam 3. Insya Allah terbangun. Tapi soal apa nanti dia ke depannya bangun, berbuat atau tidak, tergantung sama diri kita masing-masing. Makanya disampaikan malim kepada kita, apa yang harus awak lakukan lagi untuk memperbanyak dunia ini kalau enggak dalam untuk bisa beribadah kepada Allah. Memperkaya diri, aduh, nggak zamannya lagi. Kenapa? Banyak penawar punya kekayaan diri, ada harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, tapi tak beribadah kepada Allah. Mau jadi apa? Maksudnya Ustaz, kalau orang memperkaya diri untuk dirinya sendiri dan keluarga, tapi tidak memperkaya dirinya dengan amal ibadah, hanya dunia saja dikerjakannya, tunggulah saat kehancuran dan tiba. Makanya selalu saya bilang, ayo ngapain? Kata Rasulullah SAW, man kharaja ilal bait fi talabul ilmi. Siapa yang sengaja keluar dari rumahnya mau menuntut ilmu, faqul jihad, maka dia mendapatkan pahala jihad dari Allah. Hatta yu'til bait, sampai dia pulang ke rumah, barulah berhenti pahalanya. Makanya Bapak Ibu hadir ke majelis ta'lim Masjid Ar-Ridho, banyak kali pahalanya. Laksana seperti orang yang datang ke medan perjuangan untuk apa? Jihad di hadapan Allah. Terus datang ke majelis ta'lim itu, kata Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan seseorang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo kita yang hadir ini ada bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat satu malam? Tak ada. Sholat tarawih aja kadang-kadang kalau nggak rame nggak mau dia 20 untuk biasanya. Tapi karena nggak ke masjid, di rumah disingkatkannya jadi 8. Kenapa? Lama kali udah 20 kan sih kawan. Apalagi kalau udah sholat tarawih, tengok-tengok kenapa ibu yang paling sering di belakang. Apa itu Ustaz? Kalau udah sholat tarawih datang, pertama kali ditengoknya habis sholat isya, intipnya siapa lah imamnya. Kalau kira-kira agak-agak cepat kawan, wah ini baru imam ini kenapa? Oh cepat kan? Satu nafas pun tak kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kepada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awak sedang di belakang, imam mengganggu di depan. Kenapa? Karena menginginkan imam itu cepat dalam melaksanakan sholat. Maka selalu saya sampaikan, ayo itu ma'ana, tenang dalam melaksanakan sholat. Ustaz, saya memang sholat itu tak ada wudu. Terus, tapi saya letakkan handphone di samping Ustaz, boleh? Boleh. Gak ada Ustaz bunyi-bunyinya lagi, boleh. Tapi yang jadi masalah apa itu? Ada pula tanda getarnya. Allahu Akbar. Kebetulan handphone tidak besar pula, terlentang, tak ada getar. Begitu terbuka handphone tadi, memang tak ada suara. Begitu mulailah ada getaran, tengok siapa lagi.
Ustaz, perbaiki amal ibadah sholat kita di hadapan Allah. Jadi supaya awak bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat Ustaz, itma'anna kata alim ulama fikih. Tak usah buru-buru dalam sholat. Ada orang bertanya, Ustaz, apakah kalau orang khusyuk dalam sholat itu salah satu caranya untuk bisa memejamkan mata baru bisa khusyuk? Saya bilang tidak. Kenapa Ustaz? Andaikan orang yang dengan memejamkan mata bisa khusyuk dalam sholat, maka orang yang pertama kali khusyuk dalam sholat adalah orang buta. Kenapa? Tak buka-buka matanya. Tapi khusyuk itu, kata alim ulama fikih, itu makna tenang hatinya, tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia sedang dialog di hadapan Allah. Bayangkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi